Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Oktober 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil pada hari ini diambil dari perikop Injil Lukas tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perikop dari Injil Lukas bab 11 ini dimulai dari ayat 37 sampai dengan ayat 54, tetapi untuk hari ini dicukupkan sampai ayat 41 saja, karena yang ingin disampaikan adalah tentang bersedekah agar hati kita menjadi bersih. Berikanlah sedekah dan semuanya menjadi bersih. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Ini bukan kali pertama Yesus diundang makan oleh orang Farisi. Antara lain tercatat dalam Injil Lukas bab 7 ayat 36. Misalnya seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Atau pada Injil Lukas bab 14 ayat 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Saya sebetulnya gagal paham ketika ingin mengetahui mengapa orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Apakah ada udang di balik batu ingin menjebak atau menguji Yesus? Atau memang tulus ingin menjamu Yesus supaya dapat mengenal Yesus dengan lebih baik? Tetapi jika kita cermati reaksi Yesus setelah melihat orang Farisi itu heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, dapatlah kita simpulkan orang Farisi yang mengundang makan itu bukan orang yang baik. Yesus pun tentunya menegur orang Farisi itu. "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Ini tentu karena Yesus dapat melihat jauh sampai ke lubuk hati orang Farisi itu. Yesus mengetahui jika orang itu bersih di luar, tetapi kotor di dalam. Memang ia mematuhi tradisi dan aturan agamanya, membuatnya dipandang sebagai orang yang saleh dan taat beragama. Tetapi Yesus mengetahuinya jika hatinya dipenuhi oleh niat jahat. Sebagai manusia biasa, tentulah kita tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Tidak boleh juga kita menebak-nebak isi hati seseorang. Makanya orang tua kita sering mengungkapkan dengan perumpamaan. Dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu. Kita dapat mengetahui tanpa keluar dari seseorang. Kita bisa menilainya dari perkataan, sikap,
atau bahkan perbuatannya. Jika tampak luarnya kotor, tentunya dalam hatinya juga kotor. Tetapi jika tampak luarnya baik, belum tentu dalamnya juga baik. Ada orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati. Tampaknya luarnya sungguh baik, padahal dalam hatinya penuh niat jahat. Tetapi Yesus dapat mengetahui sampai jauh ke lubuk hati, apakah seseorang itu mempunyai hati yang bersih atau kotor. Seperti yang dilihatnya ada pada orang Farisi yang mengundangnya makan. Mengundang makan tentulah nampak baik di mata orang. Tetapi jika di dalam hatinya tersimpan niat jahat, mengamat-ngapati Yesus untuk mencari-cari kesalahan Yesus, tentunya ini berniat jahat. Oleh karena itulah Yesus menjadi gusar, sebab Tuhan sangat membenci orang-orang munafik. Yesus mau, jika ya, hendaklah kita katakan ya. Jika tidak, hendaklah kita katakan tidak. Yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Akhirnya Yesus pun membongkar segala keburukan sifat orang Farisi itu dan juga para ahli Taurat. Yesus pun lalu mengecam mereka sambil berkata, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi." Para pendengar dari Fresh Juice yang dikasihi Allah, rupanya Yesus membocorkan rahasia kepada kita untuk mengetahui kemunafikan seseorang, mengetahui apakah dalamnya bersih atau tidak. Inilah rahasia itu ditulis di ayat 41. Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Yang dimaksud di sini adalah kepedulian kita terhadap orang lain, mengesampingkan ego atau bahkan melepaskan ego kita, bermurah hati terhadap kesulitan orang lain. Orang yang hatinya kotor sangat sulit untuk bermurah hati. Kalau toh dilakukan, misalnya menyumbang ke sana kemari sambil menenteng wartawan, supaya orang-orang tahu bahwa ia menyumbang banyak. Ini bukanlah bersedekah, tetapi memanfaatkan kekurangan orang untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri. Padahal Yesus mengajarkan, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Matius bab 6 ayat 3. Ada pula orang yang menyumbang dengan harapan akan menerima kembali berlipat-lipat. Ini juga tidak dapat dikatakan bermurah hati, sebab bermurah hati itu artinya memberi tanpa berharap kembali. Jika kita masih ingat ketika Yesus mengamati orang-orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, lalu melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Yesus pun berkata, semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lukas bab 21 ayat 3. Tapi rahasia dari Yesus ini bukanlah dimaksudkan agar kita dimampukan menilai orang lain. Yesus tidak menghendaki kita melihat selumbar di mata orang, padahal balok di dekat mata sendiri tidak kita ketahui. Marilah kita refleksikan ke dalam diri kita, apakah dalamnya kita bersih atau tidak. Jika kita enggan bersedekah padahal kita mampu, maka percayalah, jika dalam hati kita masih kotor. Jika kita gemar melihat-lihat selumbar di mata orang, maka kita pun tak ubahnya seperti orang Farisi itu, gemar mencari-cari kesalahan orang. Maka sekarang untuk mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita berdoa bersama, memohon kepada Allah Bapa kita untuk membantu kita membersihkan bagian dalam hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau dapat melihat jauh sampai ke lubuk hati. Tentulah dapat mengetahui apa yang ada di dalam hati kami. Kami menyadari kalau masih belum bersih. Oleh karenanya, tuntunlah kami membersihkan yang belum bersih itu,
agar apa yang kami ucapkan memang berasal di dalam hati kami. Kami berdoa dan memohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 17 Oktober 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.